saksi saya. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Pemirsa, kita menuju ke Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk bergabung dengan rekan Yul Fitrinesya yang telah bersama dengan Suparji Ahmad, pakar hukum pidana. Yufi, bagaimana suasana terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Ya baik, terima kasih Uci dan juga pemirsa. Saat ini untuk suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih terlihat sejumlah persiapan jalannya persidangan, tepatnya persidangan ke-23 untuk kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso. Dan hingga saat ini persiapan yang terlihat masih sejumlah media yang meletakkan alat-alat mereka untuk merekam jalannya persidangan. Dan untuk suasana ruang sidang sendiri kemarin juga terlihat sama, begitu masih ramai dikunjungi oleh sejumlah pengunjung. Dan untuk hari ini juga kita lihat ada sejumlah pengunjung yang memang sengaja untuk datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melihat jalannya persidangan. Ruang sidang sendiri tadi dibuka pada pukul 7.30 pagi waktu Indonesia Barat dan hingga saat ini untuk unsur-unsur persidangan masih belum terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seperti jaksa penuntut umum, kuasa hukum, dan juga hakim masih belum terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk infonya sendiri yang beredar di sejumlah media online bahwa hari ini akan dari kuasa hukum akan mendatangkan sekitar 3 ahli yang memberikan keterangan di persidangan. Namun kita masih belum mengonfirmasi lagi kepada kuasa hukum terkait dengan siapa-siapa saja yang dihadirkan. Namun untuk satu dari unsur yang akan didatangkan, begitu ahli yang didatangkan adalah ahli digital forensik. Sementara untuk 2 ahli lainnya kita masih belum mengetahui siapa yang akan didatangkan dan apa keahlian dari mereka. Dan sementara itu untuk jalannya persidangan seperti yang kita ketahui bahwa di persidangan ke-22 kemarin sudah menghadirkan sejumlah ahli, tepatnya 3 ahli, baik dari ahli psikologi dan juga ahli kriminologi. Dan pendapat dari ahli-ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum ini masih berseberangan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli dari jaksa penuntut umum. Dan kita akan membahasnya dari sisi hukum terkait dengan apa yang akan terjadi pada persidangan hari ini dan juga apa saja begitu fakta persidangan yang sudah keluar di persidangan-persidangan sebelumnya. Apakah ini akan meringankan, justru masih terasa gamang begitu dalam persidangan kali ini untuk mengungkap seperti apa kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso kepada Wayan Mirna Salihin. Di samping saya, Uci dan juga pemirsa, sudah ada pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, yaitu Bapak Suparji Ahmad. Selamat pagi Pak Suparji. Pagi Mbak Yubi. Terima kasih ya sudah datang begitu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melihat nanti jalannya persidangan seperti apa dan juga memberikan review begitu. Kalau kita lihat dari review persidangan pada sidang kemarin, tepatnya sidang ke-22 yang menghadirkan 3 saksi ahli, 3 ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum. Ada 2 dari psikologi dan juga 1 dari kriminologi. Nah, tanggapan Anda terhadap ahli-ahli yang dihadirkan ini, apakah justru meringankan atau justru tidak ada pengaruhnya begitu terhadap hakim menurut Anda? Pertama bahwa dengan kehadiran ahli-ahli kemarin itu, di masyarakat ada semacam kebingungan. Kenapa ahli antara satu dengan yang lain itu saling berseberangan, saling beradu, padahal ilmunya sama, padahal objek yang dibahas juga sama, tetapi kemudian masing-masing punya pendapat sendiri, masing-masing melakukan pembenaran-pembenaran sendiri, yang pada akhirnya ada semacam mana yang benar, itu yang masyarakat bertanya-tanya, mengapa kemudian ahli itu seolah-olah melakukan pembenaran-pembenaran dalam tanda petik sesuai pesanan siapa yang menyuruh. Ini menarik nih, ada istilah pembenaran-pembenaran begitu ya, sesuai dengan siapa begitu ya yang meminta untuk memberikan pendapat. Nah, kalau yang Anda lihat memang seperti itu di jalannya persidangan kemarin. Apakah memang ahli-ahli yang dihadirkan ini memiliki argumen yang cukup subjektif begitu, tidak objektif sesuai dengan keilmuan mereka? Ya, tentunya mereka punya rasionalisasi, punya objektifikasi, dan punya pertimbangan ilmiah, pengetahuan dan keahliannya. Tetapi saya menangkap kesan yang ada di masyarakat bahwa ahli-ahli yang dihadirkan itu cenderung berdasarkan siapa yang menyuruh dalam hal ini. Misalnya kalau yang menyuruh jaksa, maka pendapatnya cenderung akan menguatkan dakwaan dari jaksa. Sedangkan kalau yang menyuruh penasihat hukum cenderung akan menguatkan pendapat dari penasihat hukum. Padahal proporsinya seorang ahli itu adalah memberikan pendapat
agar semua persoalan yang ada kaitannya dalam persidangan itu menjadi terang. Ahli tidak memberikan kesaksian, ahli tidak mengomentari soal perkara, tetapi dia adalah memberikan pendapat berdasarkan keahlian, berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan pengalaman. Itu yang terjadi dalam persidangan kemarin itu, ada kesan bahwa ahli saling beradu dan itu memang kemudian ya bisa dimaklumi, bisa dipahami karena memang ada subjektivitas siapa yang menghadirkan di dalam persidangan itu. Kemudian yang kedua, apakah ini akan meringankan atau kemudian akan memberatkan atau kemudian akan menjadi kabur? Memang dari ahli-ahli yang dihadirkan ini paling tidak kita menangkap adanya satu upaya yang sungguh-sungguh dari penasihat hukum mencoba memberikan satu pengetahuan penyeimbang dari ahli-ahli yang dihadirkan oleh jaksa sebelumnya. Nah, tentunya itu memberikan sebuah kekuatan bagi penasihat hukum untuk melepaskan dari dakwaan-dakwaan dari jaksa penuntut umum. Memang sampai saat ini ada kecenderungan dapat meringankan, tapi memang belum sepenuhnya meyakinkan hakim. Ketiga adalah bahwa apa yang disampaikan ahli itu tidak semata-mata meringankan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana bisa meyakinkan hakim dengan memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya agar kemudian seorang terdakwa, seorang pencari keadilan ini mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran yang material, kebenaran yang sebenar-benarnya. Disitulah ahli mengambil peran yang sangat mulia. Jadi kalau kita amati dalam persidangan dibandingkan dengan persidangan-persidangan yang lain, misalnya kasus Antasari, kasus Polikarpus yang sama-sama didakwa dengan pembunuhan berencana, untuk kasus pembunuhan Mirna ini kecenderungannya bahwa secara kuantitatif ahlinya relatif sangat banyak sekali dihadirkan. Berbeda dengan kasus-kasus yang sebelumnya, ini menunjukkan ada satu upaya yang serius, upaya yang sungguh-sungguh untuk meyakinkan hakim, atau juga sebaliknya ada kelemahan dalam konteks saksi faktanya. Karena kalau kita lihat ya, yang dihadirkan oleh penasihat hukum, saksi faktanya sangat sedikit, lebih banyak dari ahlinya, dan mungkin itu karena keterbatasannya, dan mungkin penasihat hukum berpikir proporsi utamanya adalah bagaimana berdasarkan pengetahuan dan keahlian seorang ahli bisa mematahkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Baik, kalau kita lihat begitu ya dari ahli yang dikeluarkan oleh kuasa hukum ini sudah cukup banyak dan jatah juga tinggal 2 hari, tinggal hari ini dan juga besok begitu. Dari ahli-ahli yang dihadirkan, menurut Anda dari awal kuasa hukum menghadirkan ahli sampai ahli yang kemarin dihadirkan, strateginya tepat tidak dengan awalnya mengeluarkan Beng Ong gitu ya, yang terakhir adalah ahli di bidang psikologi. Apakah ini memang ada terlihat strategi yang cenderung menguatkan atau justru sebaliknya? Ini strateginya cenderung pertama kuat dan di belakangnya cenderung lemah. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, mungkin penasihat hukum Jessica punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Tetapi kita sebagai pengamat, sebagai ilmuwan bisa memahami ada satu kecenderungan di awal sepertinya penasihat hukum pengen menunjukkan kepada hakim, pengen dengan secepatnya mematahkan dakwaan-dakwaan dari jaksa penuntut umum dengan menghadirkan ahli-ahli yang kalau kita lihat keterangannya berbeda 100% dengan ahli-ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, misalnya Beng Ong maupun Pak Budiawan, itu betul-betul keterangan-keterangan yang disampaikan oleh dua ahli itu membuyarkan mematahkan dakwaan ahli atau keterangan-keterangan ahli sebelumnya yang kemudian itu orang berpikir berubah 100% atau kemudian bergeser yang semula terbentuk sebuah opini kalau tidak Jessica siapa lagi pelaku pembunuhan kepada Mirna, dengan hadirnya dua ahli Beng Ong sama Pak Budiawan kemarin itu kemudian tergeser. Orang berpikir apa iya kemudian Jessica pembunuhnya, tapi di kemudian hari memang ahli-ahli yang dihadirkan
cenderung ada pendapat-pendapat yang kurang konfrontatif dengan ahli-ahli yang sebelumnya. Apakah kemudian itu bisa dimaknai kemudian melemah atau tidak, tetapi paling tidak kita bisa mengungkapkan bahwa faktanya di dalam persidangan kemarin ahli setelah Beng sama Pak Budiawan itu cenderung tidak berani konfrontatif dengan ahli-ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum sebelumnya. Ini ya kemudian bisa dipersepsikan melemah atau tidak, tentunya kita punya pendapat masing-masing. Tetapi faktanya adalah begitu. Cenderung kurang berani untuk konfrontatif begitu ya dengan keterangan-keterangan yang dikeluarkan oleh ahli dari JPU. Apakah tidak konfrontatifnya ini karena memang berdasarkan ilmu dari mereka masing-masing begitu? Ataupun memang ada hal-hal lain kalau Anda lihat? Ya, pertama tidak terlalu konfrontatifnya dengan ahli-ahli jaksa penuntut umum sebelumnya itu mungkin karena memang background keilmuan yang membedakan itu. Kemudian juga yang kedua mungkin karena sudut pandang yang membedakan itu. Atau kemudian masing-masing punya argumentasi yang itu berdasarkan pengalaman selama ini. Misalnya ya kriminologi dibandingkan dengan ahli sebelumnya dengan ahli yang kemarin. Ya kemarin mungkin ya kalau kita bisa baca memang pada proporsinya yang sangat-sangat ideal dalam arti dia memberikan keterangan betul-betul berdasarkan pengetahuan, betul-betul berdasarkan keilmuan, tidak kemudian masuk pada sebuah pokok perkara, beda dengan dibandingkan dengan ahli yang sebelumnya yang mana dia bisa memberikan sebuah kesimpulan awal, bisa memberikan sebuah penilaian tentang misalnya penyebab kematian, tentang gejala seorang penjahat, tentang kemudian dampak sianida dan lain sebagainya. Tetapi kalau kemarin misalnya ahli psikologi, ahli kriminologi memang bermain pada konteks keilmuan semata yang kemudian itu tidak mengerucut pada sebuah kesimpulan atau tidak mengerucut pada sebuah pendapat yang itu mencoba meringankan secara vulgar begitu. Baik. Nah kalau kita lihat begitu ya kemarin juga ada ahli-ahli yang dihadirkan ini cukup mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup dahsyat begitu dari jaksa penuntut umum. Contoh salah satu pertanyaannya yang diajukan oleh JPU begitu kepada ahli psikologi adalah Anda adalah seorang psikolog begitu yang diteliti orang atau dokumen. Iya. Nah itu adalah salah satu pertanyaan yang hampir tidak bisa dijawab begitu oleh ahli pada saat itu. Nah apakah memang dalam hal ini ada perbedaan-perbedaan contohnya ahli dari JPU ini kan bisa mengakses terdakwa secara langsung sedangkan psikolog dari kuasa hukum ini kan tidak mendapatkan akses ke sana. Apakah dari sini akan ada pengaruhnya begitu dalam penilaian hakim? Ya, saya kira pertanyaan dari jaksa penuntut umum itu mestinya tidak terlalu merepotkan ahli berada dalam koridor keilmuan. Memang secara normatif, secara teoritis bahwa yang diperiksa seorang psikolog adalah perilaku orang. Nah, bukan berarti ketika memeriksa perilaku orang itu tidak bisa memberikan keterangan dalam konteks kasus yang kemarin. Karena apa? Orang kan berdasarkan asumsi, berdasarkan analogi bisa dilakukan. Kalau kemudian jaksa penuntut umum bertanya, kemudian dalam konteks bahwa ahli psikologi ini tidak pernah memeriksa Jessica, kemudian dia akan bermaksud memberikan keterangan karena dan kemudian dianggap itu tidak kompeten, saya kira itu perlu coba dipikirkan ulang. Apakah pertanyaan itu relevan atau tidak? Maksud saya adalah bahwa memang ahli tidak dalam kapasitas untuk memeriksa yang bersangkutan. Tidak dalam kapasitas memeriksa seorang terdakwa. Tapi juga tidak berarti dia tidak memiliki otoritas untuk memberikan pendapat. Karena berdasarkan pengetahuan, berdasarkan penelitian yang dilakukan, perilaku orang itu bisa dilakukan analogi, bisa dipersamakan dan lain sebagainya. Ahli saya kira mempunyai peluang untuk menjawab meskipun tidak memeriksa seorang terdakwa, tetapi memang kesehariannya dia adalah memeriksa orang, memeriksa yang kemudian memiliki kesamaan ciri dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan yang kemarin kalau dimaksudkan dalam rangka untuk mematahkan bahwa ahli ini tidak memiliki kompetensi karena tidak memeriksa seorang terdakwa, saya kira ini perlu diluruskan. Karena apa?
bukan berarti tidak memeriksa terdakwa itu kemudian yang bersangkutan itu tidak boleh memberikan keterangan. Karena syarat ahli untuk bisa memberikan keterangan dalam persidangan adalah dia memiliki keahlian khusus. Keahlian khusus itu bisa didasarkan pada pengetahuan, misalnya pendidikan, minimal pendidikan doktoral, atau minimal kemudian dia sudah memiliki reputasi yang diakui oleh publik. Jadi dengan dasar itulah maka yang bersangkutan memiliki otoritas. Karena apa? Di dalam KUHP kita tidak mensyaratkan bahwa orang memiliki kompetensi, memiliki otoritas, memiliki hak untuk memberikan keterangan ahli di dalam persidangan itu harus memeriksa seorang terdakwa. Tetapi yang dipersyaratkan adalah bahwa dia memiliki keahlian khusus atas pengetahuan yang akan diberikan di dalam persidangan tersebut. Dan yang berikutnya adalah bahwa ahli memiliki hak untuk kemudian tidak menjawab jika memang itu di luar keilmuannya. Memiliki kewenangan untuk tidak menjawab jika memang itu tidak sesuai dengan keahlian yang dipelajari. Dia tidak boleh memaksakan harus menjawab padahal itu bukan pengetahuan dan bukan keahliannya. Baik, ini juga kan kemarin ada begitu ya, kita mendengarkan istilah ketika Anda dihadirkan sebagai ahli maka Anda diperuntukkan di sana memberikan pendapat sesuai dengan keahlian Anda. Tapi pendapat ini tidak bersangkutan dengan kasus yang ditangani pada saat itu. Apakah memang hal-hal seperti itu benar begitu menurut kaidah hukum? Dan kita akan membahasnya pemirsa sesaat lagi usai jeda. Kami masih akan kembali di Breaking News Misteri Kematian Mirna sesaat lagi. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya.